balik lagi di Makannya Mie. Oke, di video kali ini aku akan makan seperti biasa, makan mie instan. Ini mie bon cabe yang lagi baru-barunya gitu. Tapi ada satu hal yang bikin beda, dan ini agak creepy sebenarnya. Jadi aku akan makan, gak cuma makan doang, tapi aku akan bacain cerita horor. Oke. Sebelum ke video ini, make sure kalian udah subscribe, udah like, dan udah komen. Ini tuh rasanya kayak mie arirang. Tahu gak sih mie arirang? Enak. Pedesnya nggak terlalu pedes juga, masih bisa diterima. Oke, kita mulai aja sambil baca cerita horornya ya. Ini adalah judulnya Bertemu. Kita ini menimpa dua orang gadis yang sedang pergi berlibur ke Skotlandia. Keduanya memutuskan untuk menginap di sebuah hotel murah karena mereka berpikir ini akan menghemat pengeluaran. Oke, kita sekarang mau bacain cerita horornya. Judulnya adalah Bertemu. Oke, kisah ini menimpa dua orang gadis yang sedang pergi berlibur ke Skotlandia. Keduanya memutuskan untuk menginap di sebuah hotel murah karena mereka berpikir ini akan menghemat pengeluaran selama mereka berpetualang. Sebut saja gadis satu berinisial M dan gadis kedua berinisial E. M dan E menginap di hotel tua dan terlihat tak terlawat. Tanpa pikir panjang, keduanya langsung memesan sebuah kamar dengan 2 single bed. Saat mereka tiba di hotel, jam menunjukkan pukul 1.00 waktu setempat, sehingga keduanya langsung ingin beristirahat saja. Ketika M dan E sudah bersiap untuk tidur, tiba-tiba M berkata bahwa ia kedinginan dan ingin pergi keluar ke supermarket untuk mencari sebotol bir dingin. Setelah meminta izin M akhirnya pergi. Jarak hotel ke supermarket memang agak sedikit jauh, yaitu sekitar 3 km. Bentar ya. Jadi mungkin akan memakan waktu setengah jam perjalanan bagi M. Setelah 5 menit kepergian M, pintu kamar tempat keduanya istirahat ada yang mengetuk. Dengan kondisi setengah sadar karena dilanda rasa kantuk yang berat, membuka pintu. Ia terkejut karena M sudah berdiri di hadapannya. Loh, kamu tak jadi pergi ke supermarket? Tanya agak heran. M hanya menggelengkan kepala dan langsung menyelonong masuk ke dalam kamar dan pintu langsung ditutup. M langsung berbaring di kasurnya tanpa mengeluarkan dua patah kata. Khawatir dengan kondisi M mencecar dengan banyak pertanyaan. Kamu kenapa tidak jadi beli bir? Apa kamu tidak enak badan? Kenapa cuma sebentar keluarnya? Kamu baik-baik saja, kata sembari memperhatikan wajah temannya itu. Memang M tampak pucat. Mungkin kelelahan sehingga dia memutuskan kembali ke hotel tanpa membawa sebotol bir. Bentar.
M masih diam 1000 bahasa. Kubuatkan secangkir teh, lanjut E disertai anggukan kepala dari M. E langsung membuatkan secangkir teh hangat untuk M. Ketika M sedang meminum teh, tiba-tiba ponsel milik E berbunyi. Tanda ada masuk telepon. Ia pun mencari-cari ponsel miliknya karena sejak tiba di hotel, E sama sekali tidak menyentuh telepon genggamnya itu. Begitu ponsel ditemukan, ada di dalam kantong baju hangatnya. Betapa terkejutnya E yang menyadari bahwa telepon masuk berasal dari M. Serem banget. Dengan rasa takut, ia mengangkat telepon itu pelan-pelan dan dari seberang sana terdengar suara M yang kesal karena dompetnya tertinggal di kamar hotel. "Kamu siapa? Apa kamu curi ponsel temanku?" kata E setengah ketakutan. "Hei, ini aku M. Aku minta kamu untuk menyusulku ke supermarket sekitar 3 km dari hotel karena dompetku tertinggal ada di tasku di samping baju hangatmu. Periksalah," ucap M. Terus yang masuk itu siapa? M, jangan bercanda karena sekarang aku sedang bersamamu di kamar hotel. Lanjut E, suaranya melirih karena ketakutan. Oh berarti bukan gitu guys bacanya. M, jangan bercanda karena sekarang aku sedang bersamamu di kamar hotel. Takut ketahuannya. Suaranya melirih karena ketakutan. E pun memutar badannya melihat ke arah M yang ada di dalam kamarnya sembari tersenyum. Kembaran M itu berkata, "Jadi kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya." Gitu guys ceritanya. Seru gak sih? Karena aku belum baca sebenarnya. Tapi ya gitulah intinya. Mereka nginep di hotel murah. Terus kan berdua tuh. Yang satu temennya ke supermarket. Lagian aneh juga ke supermarket sendirian gitu. Kenapa nggak sama temennya aja sih minta temenin gitu kan? Itu di ya dia lagi liburan gitu yang pasti bukan di wilayahnya dia gitu kan. Terus tiba-tiba temennya yang lagi tidur ada yang ngetok temennya dan itu ternyata bukan temennya gitu. Bisa bayangin gak sih apa yang akan kalian lakukan kalau kalian ada di posisi itu? Oh iya, buat kalian yang punya cerita horor, boleh kalian email ke makanyami@gmail.com. Nanti aku akan simpen di description box. Sekalian juga kalian request nih, aku mau makan apa sambil bacain cerita horor kalian, oke? Cerita horor yang seram itu akan aku bacain. Tuh. Oke guys, see you di video selanjutnya. Kalian komen aku mau bikin video apa lagi. Sampai jumpa di Makan